The Variants adalah orang-orang yang keluar dari jalur waktu mereka dan menciptakan sebuah Nexus Event yang jika tidak diatasi oleh Time Variance Authority atau TVA akan membuat timeline baru yang merusak tatanan waktu yang sebelumnya sudah dibuat oleh para Timekeepers. Maka dari itu, TVA menangkap para Variants yang membelot dari jalur waktu mereka, mereset jalur waktu baru yang diciptakan oleh Variants ini dan mengembalikan para Variants ke jalur waktu mereka yang semula. Oke, di video ini saya akan membahas beberapa Variants yang muncul di Marvel Cinematic Universe, para Variants yang tidak ditangkap dan diadili oleh TVA. Catatan tambahan, saya tidak akan membahas Variants Loki yang diperlihatkan melalui hologram karena mereka sudah diadili oleh TVA. Dan saya tidak akan membahas varian Loki yang ini karena belum ada informasi lengkap mengenai dia, karena series Loki masih berjalan. Oke, langsung aja. Tony Stark dan Steve Rogers, 2012 ke 1970. Jadi, Tony dan Steve pergi dari tahun 2012 ke tahun 1970 karena Loki menghilang membawa Tesseract. Nah, menurut TVA, Loki ngilang ini seharusnya tidak terjadi. Maka dari itu Loki dilabel sebagai varian. Nah, kalau Loki membawa Tesseract itu seharusnya tidak terjadi, maka Tony dan Steve pergi ke 1970 itu juga seharusnya enggak terjadi. Ini karena Tony dan Steve pergi ke tahun 1970 diakibatkan oleh tindakan Loki yang membawa kabur Tesseract. Jadi berdasarkan definisi TVA, Tony Stark dan Steve Rogers merupakan variants. Steve Rogers, 2023 ke 1945. Saya asumsikan Steve Rogers setelah mengembalikan semua Infinity Stones ke tempat asalnya, pergi ke tahun 1945. Dia kembali ke tahun 1945 tepat setelah Steve Rogers yang di timeline ini nyebur dan membeku di es. Jadi Steve Rogers dari masa depan ini menggantikan Steve yang masih membeku di timeline ini. Dan seharusnya ini nggak terjadi. Mungkin dengan kembali ke tahun 1945 dan menjalani hidupnya sampai tua bersama Peggy di sana, Steve Rogers bisa dilabel sebagai variants. Ya, tapi dia pada akhirnya kembali lagi ke timeline aslinya dengan membawa tameng baru. Entah kenapa dia dibiarkan oleh TVA. Gamora, 2014 ke 2023. Gamora bersama Nebula, Thanos beserta para pasukannya semuanya pergi dari tahun 2014 ke tahun 2023. Dengan begitu mereka semua keluar dari jalur waktu asli mereka. Kehadiran mereka di tahun 2023 berdampak ke kematian Tony Stark. Jika mereka tidak pergi ke tahun 2023, Tony Stark nggak akan mati. Jadi kesimpulannya adalah kehadiran mereka di tahun 2023 ini memberikan dampak yang signifikan ke timeline. Dan dengan begitu, maka kita bisa melabel mereka sebagai variants. Untuk Nebula, Thanos beserta ribuan pasukannya sudah diatasi dan TVA tidak perlu datang untuk menangkap mereka satu-satu. Tapi ada satu varian yang masih berjalan di timeline ini, yaitu Gamora. Nah, kenapa Gamora nggak ditangkap oleh TVA? Entahlah, mungkin karena Timekeepers mengizinkan Gamora untuk tetap hidup di timeline ini. Nah, ngomongin Gamora, ini berarti Gamora, Nebula, Thanos, dan semua pasukannya sudah musnah dari timeline asli mereka karena mereka nggak bisa kembali ke tahun 2014. Harusnya kan ini membuka universe baru. Universe dimana Thanos dan kawan-kawan nggak mengacau alam semesta. Yah, mungkin kita bakalan lihat semua timeline baru ini di series What If. Mungkin ya. Oh iya, sebelumnya saya sudah pernah membahas cabang multiverse di Marvel Cinematic Universe. Kalian bisa tonton videonya berikut ini. Atau kalau kalian tertarik, kalian bisa cek video-video lainnya atau cek channel saya untuk menonton video-video yang berkaitan dengan Marvel lainnya. Terima kasih.